Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Wah, rupanya leluhur saya ini, Isakar ini lahir bukan karena takyul, tapi karena memang betul-betul kuasa Tuhan. Ya. Jadi Tola, saya percaya adalah tipikal manusia yang sangat percaya kuasa Tuhan. Ya. Itu sebabnya dia bisa memimpin lama dan kemudian dia bisa menjadi hakim yang baik. Di masa damai itu sedikit banyak itu disebabkan atau dikarenakan karena Tola adalah pemimpin yang baik. Ya. Banyak orang yang kelihatan heboh, menjadi pusat perhatian, tapi semua yang diperhatikan adalah hal negatif. Janganlah begitu. Baiklah kita menjadi orang yang mungkin tidak terlalu dikenal, tapi memberikan kesan dan memberikan dampak yang positif. Tanpa kita sadari, hidup ini selalu punya sebab akibat. Ya. Apa yang kita tabur. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan juga berkat Tuhan. Nah, seperti biasa teman-teman, di episode Facebook ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Jadi teman-teman boleh nih mempersiapkan Alkitab teman-teman ataupun Alkitab teman-teman semua supaya kita bisa mengikuti nih kisah tentang tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, misalnya juga nih teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Nah, sebelum kita akan memulaikan episode kali ini, aku juga ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Saat ini kita akan segera memulaikan episode kita dan untuk itu kita akan mengikuti video yang satu ini. Roll-rom Troller Baik Susah ya. Ngetrol pakai roam. Apa itu? Apa dibilang ya? Baik, bukan. Jahat. Cluenya baik. Sangat-sangat menunggu. Aku boleh tanya nggak? Aku boleh ngomong juga? Sangat-sangat menunggu. Sama-sama menunggu. Sangat-sangat menunggu. Sabar. Nah ini, kalau kita ngasih orang sama rata itu apa? Baik. Sama rata Tuhan itu maha apa? Maha adil. Ini tokoh Salomo itu Raja. Dia minta apa sama Hikmat. Tuhan? Minta apa sama Kebijaksanaan. Tuhan? Bijaksana. Ya. Yang ada di pengadilan, tokoh besar. Hakim. Nah, Terakhir. hakim tuh di mana? Hakim. Ada di mana tempatnya itu? Di pengadilan. Ya, betul. Hakim, sabar. Adil. Tokoh utama. Tola. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, barusan kita sudah melihat ya video yang seharusnya nih memberitahu atau memberi clue kepada teman-teman semua bahwa tokoh Alkitab yang kita bahas kali ini itu siapa. Nah seperti biasa teman-teman, aku tidak sendirian karena aku tidak bisa ya membahas tokoh Alkitab sendirian. Saat ini aku sudah ditemani bersama dengan Pendeta Raymond Lohanauman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik. Baik, Yana. puji Tuhan. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan. Puji baik. Tuhan. Kita juga
terus berharap ya untuk teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan sehat-sehat ya Pendeta. Amin, amin. Nah Pendeta, seperti biasa Pendeta, seharusnya nih teman-teman Facebook sudah tahu siapa yang dibahas. Tapi mungkin Pendeta ada beberapa yang kelewatan video sebelumnya. Jadi Pendeta boleh kasih tahu siapa yang akan kita bahas? Ya, kita akan bahas salah satu hakim yang catatannya paling minim dalam Alkitab. Namanya Tola. Namanya Tola ya Pendeta. Memang kalau kita lihat di catatan-catatan aku lah waktu sekolah dulu, kayaknya Tola ini tuh bahkan bisa jadi kuis-kuis Alkitab Pendeta, karena namanya tuh jarang sekali di-mention. Nah Pendeta, saat ini aku pengen bertanya nih kepada Pendeta. Kenapa ya Pendeta, Abimelek yang bukan hakim, tidak pernah menjadi hakim bahkan Pendeta, tapi informasinya jauh lebih banyak dari Tola. Dan boleh gak sih Pendeta kasih tahu siapa sih Tola ini Pendeta? Ya, baik. Jadi episode yang lalu kita belajar tentang Abimelek. Dan banyak sekali cerita tentang Abimelek. Tetapi semuanya tentang hal negatif. Mulai kemunculannya sampai akhirnya dia meninggal. Catatan Alkitab penuh dengan hal-hal yang negatif tentang Abimelek. Tola sedikit, tapi tidak ada sama sekali yang negatif. Nah sekarang sedikit informasi tentang Tola. Sebenarnya ada di catatan dalam buku Hakim-Hakim 10 ya. Ayatnya yang pertama dan kedua. Disebutkan bahwa Tola ini adalah anak dari Pua, cucu dari Dodo, dan dari suku Isakar. Kemudian dia tinggal di pegunungan Efraim dan memerintah selama 23 tahun lamanya. Nah, saya ingin justru memberikan informasi yang tidak ditulis di sini, tetapi ada di dalam Alkitab. Mengenai asal-usul Tola yang berasal dari suku Isakar. Nah, ada apa dengan Isakar? Saya sedikit memberikan informasi ya. Jadi Isakar ini adalah anak yang kelima dari Lea, istri Yakub yang pertama. Dan yang menarik adalah latar belakang kelahiran dari Isakar ini. Coba Yana boleh lihat di dalam Kejadian 30 ayat 14 hingga 18. Tidak perlu baca barangkali, tetapi di situ ada catatan bahwa untuk bisa tidur dengan Yakub, karena Yakub waktu itu punya 2 istri dan 2 gundik. Saya bisa membayangkan bagaimana dia bergilir ya. Ini menggilir mereka. Tapi kita tidak bicarakan itu. Hanya catatan dalam Alkitab pada saat untuk bisa tidur dengan Yakub, Lea ibu Isakar ini harus membayar Rahel itu dengan buah dudaim. Nah, buah dudaim ini sedikit informasi ya. Buah dudaim ini itu disebut juga buah mandrakesh. Buah mandrakesh ini adalah jenis buah yang hanya ada di daerah Palestina dan Mesopotamia. Buah ini seperti apel bentuknya atau kentang yang ukurannya kurang lebih seperti itu dan merupakan buah yang mengandung seperti zat narkotika. Nah, zat ini ada keunikan karena setiap kali orang memakannya ada sesuatu yang muncul di dalam tubuh seperti reaksi yang menyenangkan ya muncul di sana. Itu sebabnya orang Arab sering menyebutkan buah itu sebagai setan apple atau apel setan. Bahkan ada juga yang menyebutkan sebagai apple of Sodom atau apel dari Sodom. Kenapa? Karena selain efeknya memberikan mungkin halusinasi atau entah apa, tetapi dipercaya orang bahwa ada khasiat untuk membangkitkan gairah seks ya. Jadi itu juga mereka percaya bahwa buah itu bisa memberikan kesuburan bagi siapa saja yang memakannya. Itu sebabnya orang juga sering menyebutkan buah ini sebagai love apple. Nah, tidak heran waktu dia masih mandul, belum punya anak waktu itu, dia ngotot sekali. Dia minta supaya Lea memberikan buah itu dengan harapan waktu dia tidur dengan suaminya, dia akan mendapatkan anak. Tetapi yang terjadi, dia justru tidak subur. Lea justru yang tidak makan apel itu sama sekali. Pada saat dia tidur dengan Yakub, tidak berapa lama dia mengandung dan anak itu yang lahir adalah Isakar.
Lalu apa hubungannya dengan tola? Begitu mungkin pertanyaan. Sudah diceritakan seperti ini, tapi apa hubungannya dengan tola? Begini ya. Yang pertama adalah mungkin pada saat itu Tuhan seakan-akan memberikan pelajaran kepada baik Lea dan Rahel bahwa jangan percaya pada hal-hal takyul. Jangan menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang mungkin dianggap seperti membawa keberuntungan, tetapi sesungguhnya kita harus yakini keberuntungan itu bukan dari siapapun, tapi hanya dari Tuhan. Dialah yang dapat memberikan sesuatu yang harus kita percaya dengan iman. Begitu. Nah, yang saya ingin bagikan di sini, saya percaya cerita ini diceritakan turun-temurun. Dan saya yakin Tola pernah mengetahui cerita ini. Entah siapa yang menceritakan. Dan mungkin pada waktu Tola pelajari atau dia dengar, wah rupanya leluhur saya ini, Isakar ini lahir bukan karena takyul, tapi karena memang betul-betul kuasa Tuhan. Jadi Tola, saya percaya adalah tipikal manusia yang sangat percaya kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia bisa memimpin lama dan kemudian dia bisa menjadi hakim yang baik. Dari mana kita ketahui baik? Karena tidak ada catatan negatif. Kalau dia tidak baik, tentu saja Alkitab akan ceritakan itu. Dan ini waktu cukup panjang, 23 tahun. Tapi tidak ada catatan negatif. Jadi Tola adalah hakim yang baik. Hakim yang baik ya pendeta. Dan salah satu hal yang menarik adalah, ya balik lagi pendeta, dia ini cuma 2 ayat pendeta. Ya betul. Cuma 2 ayat dan tidak dijelaskan detail dan rinci apa aja yang dia lakukan selama 23 tahun itu. Nah jadi sebenarnya keistimewaan Tola ini apa sih pendeta? Ya, jadi begini, kita tahu bahwa pada waktu setelah Gideon mati, yang kita sudah pelajari di beberapa episode sebelumnya, bahwa orang Israel waktu itu meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak ingat Tuhan. Bahkan mereka menyembah Baal, membuat ilah-ilah bagi mereka. Dan masa mereka menyembah itu disebutkan sebuah periode yang buruk. Lalu kemudian datang Abimelek. Abimelek diceritakan berkuasa selama 3 tahun. Sebelum akhirnya mati. Jadi dalam 3 tahun itu bisa dipastikan pada waktu periode Abimelek orang Israel terpuruk. Kemudian muncul Tola. Nah pada waktu Tola ini disebutkan dia adalah penyelamat mereka. Dan di sini saya yakin dia bukan hanya penyelamat secara fisik ya. Tetapi juga terhadap hal rohani. Ya, karena tidak disebutkan dalam catatan itu bahwa orang Israel menentang Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Artinya bahwa dia jaga kerohanian orang Israel selama kurang lebih 23 tahun. Jadi Tola adalah seorang reformator, boleh saya katakan ya, yang membangun kerohanian orang Israel setelah mereka terpuruk selesai masa Gideon dan pada saat Abimelek memimpin mereka. Jadi Tola adalah kebalikan atau antitype dari Abimelek. Ya, jadi kalau Abimelek ceritanya panjang penuh dengan keburukan, Tola justru kebalikannya, informasinya sedikit tapi semuanya positif. Ya. Nah ini salah satu hal yang menarik pendeta, karena 2 hal yang kontras banget pendeta. Abimelek ceritanya panjang tapi jahat. Tola ceritanya pendek, cuma 2 ayat tapi ternyata pengaruhnya sangat baik. Bahkan dibilang menyelamatkan orang Israel. Nah ini juga menjadi aplikasi ya pendeta dalam kehidupan kita ketika kita hidup sehari-hari. Kita mau jadi yang mana nih? Mau jadi Abimelek atau mau jadi Tola? Mau jadi orang yang punya pengaruh yang baik atau pengaruh yang jahat? Nah ini udah sangat ya walaupun cuma 2 ayat ternyata ada yang bisa kita ambil ternyata pendeta. Alkitab itu selalu memiliki banyak mutiara yang tersimpan, yang hanya bisa kita ketahui kalau kita gali, kita pelajari ya. Jadi memang baca Alkitab itu harus sering-sering ya pendeta. Nah saat ini tapi pendeta dan juga teman-teman, kita harus berhenti sejenak. Kita akan membahas kembali mengenai Tola di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, segmen sebelumnya kita sudah membahas backgroundnya Tola dan ya dia melakukan apa ketika dia menjadi pemimpin. Nah saat ini yang aku ingin tanyakan nih kepada pendeta adalah keadaan orang Israel pendeta sebelum Tola dan setelah Tola, apa yang terjadi pendeta? Ya,
Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Hakim Tola ini muncul setelah Gideon mangkat, kemudian muncul anaknya Abimelek. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa periode itu adalah periode yang buruk. Orang Israel meninggalkan Tuhan. Lalu muncullah Tola ini. Nah, ada kata yang penting di dalam Hakim-Hakim pasal 10 dia sebutkan begini. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Kata untuk menyelamatkan ini yang jadi pertanyaan. Apakah dia menyelamatkan karena ada pertempuran? Tapi tidak ada catatan mengenai pertempuran. Nah, ada komentar menarik yang ditulis di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 367. Dijelaskan di sana bahwa tidak ada bukti bahwa ada peperangan yang disebabkan oleh musuh-musuh Israel datang ke tanah Palestina atau ke tanah Kanaan kemudian menyerang orang Israel. Tidak ada. Tetapi dalam hal ini bisa dikatakan adalah periode damai. Tetapi ketika kita membaca buku Hakim-Hakim, kita harus tahu perbandingan. Kapan orang Israel damai? Yaitu pada saat mereka dekat dengan Tuhan. Kapan orang Israel mengalami hal yang buruk? Yaitu pada saat mereka meninggalkan Tuhan. Jadi rumus ini mudah sekali, formula ini mudah sekali kita tebak. Kalau mereka damai berarti mereka dekat dengan Tuhan. Kalau mereka bermasalah berarti mereka lagi jauh dari Tuhan. Itu terlihat sepanjang buku Hakim-Hakim. Nah, sekarang pertanyaan, kalau begitu apa yang menjadi penyebab mereka damai? Apakah otomatis? Saya boleh katakan kalau melihat karakteristik orang Israel, mereka hanya menjadi baik kalau pemimpinnya baik. Kalau mereka dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik, mereka juga jadi tidak baik. Atau tidak ada pemimpin, mereka jadi tidak baik. Jadi boleh dikatakan selama periode Tola di masa damai itu, sedikit banyak itu disebabkan atau dikarenakan karena Tola adalah pemimpin yang baik. Yang takut Tuhan, yang tegas, adil, dan betul-betul dia adalah seorang teladan, seorang yang memberikan teladan. Itu sebabnya amannya pada waktu itu. Dan yang mungkin kita bisa tambahkan, Tola ini adalah tipikal orang Isakar. Orang Isakar itu adalah manusia-manusia low profile. Jadi tidak mau terlalu muncul, tidak mau terlihat menjadi sorotan, lalu kemudian menjadi publik perhatian publik ya. Dia bukan seperti itu. Dia adalah orang yang low profile tetapi menjalankan tugas dengan baik. Kita rindu orang seperti itu ya. Banyak orang yang kelihatan heboh, menjadi pusat perhatian, tapi semua yang diperhatikan adalah hal negatif. Janganlah begitu. Baiklah kita menjadi orang yang mungkin tidak terlalu dikenal, tapi memberikan kesan dan memberikan dampak yang positif. Di mana saja dan kapan saja kita ada ya. Itu yang baik dan itulah yang terjadi dengan Tola saya rasa. Ya betul. Tapi pendeta ada satu hal yang menarik nih pendeta. Kayaknya suka terlewatkan di kita nih pendeta. Yaitu ketika pendeta mention bahwa bangsa Israel ketika bersama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, aman-aman saja. Dan ketika tidak bersama-sama dengan Tuhan, sepertinya situasinya buruk sekali. Padahal mungkin ya pendeta, ketika aman-aman saja itu bukan berarti literally aman, tapi ada ancaman, tapi karena bersama-sama dengan Tuhan, mereka tetap aman. Itu bukan benar. Jadi musuh itu tidak pernah akan berhenti ya. Bahkan bahasa yang lain di Perjanjian Baru disebutkan bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Artinya bahwa kita hidup ada musuh atau tidak, kita sadar atau tidak, tetap ada ancaman. Dan itu hanya bisa terjadi atau ancaman itu hanya bisa berlaku bagi kita ketika kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita dekat, kita aman. Ketika kita jauh dari Tuhan, jangankan musuh-musuh itu, Tuhan pun bisa menjadi musuh kita. Dan kalau Tuhan itu musuh, wah, nggak usah dikatakan lagi, itu sangat berbahaya ya. Jadi memang ini ya pendeta, kedekatan dengan Tuhan tuh memang salah satu hal yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan kita ya pendeta. Nah pendeta, kita balik lagi nih pendeta. Tadi pendeta sudah jelaskan bahwa Tola ini adalah keturunan orang Isakar. Dari dia berasal dari suku Isakar. Nah, apakah ada informasi lainnya nih pendeta dalam Alkitab mengenai orang-orang suku Isakar? Oh ya, banyak sekali. Walaupun kita tidak perhatikan ya. Contoh,
cerita tentang seorang perempuan Sunem yang selalu memberikan tumpangan kepada Elisa. Kemudian akhirnya Elisa berdoa dan dia punya anak. Kita tahu cerita itu, bukan? Tahukah kita dari mana perempuan Sunem ini berasal? Dia adalah orang dari wilayah suku Isakar. Coba perhatikan, orangnya sampai sekarang kita tidak tahu siapa namanya. Ibu itu siapa namanya kita nggak tahu. Tapi kita tahu perbuatannya. Itulah tipikal orang Isakar. Nama tidak penting, tapi perbuatan jauh lebih penting. Ya. Kemudian ada juga nama Abisak. Abisak juga perempuan Sunem yang menjadi pelayan khusus bagi Daud di masa tuanya. Ini juga adalah orang Sunem. Memang ada namanya. Tetapi bagaimana dia berperan? Alkitab jelas mengatakan dia melayani seorang Daud yang lebih besar tentu saja dari dia. Jadi Isakar ini adalah orang yang suka menolong, suka melayani, tetapi tidak mau menonjol. Ada lagi catatan yang sudah kita bahas tentang Deborah dan Barak. Tahu kita peristiwa itu disebutkan bahwa orang-orang Isakar ikut juga berperang. Dan juga catatan di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 15, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Artinya bahwa mereka ini adalah orang yang suka membantu, tetapi tidak mau, tidak mengharapkan balas jasa. Orang yang bekerja tanpa pamrih. Pada waktu perang itu, sementara orang-orang Ruben masih ragu berpartisipasi, orang-orang dari suku Isakar justru tanpa ragu langsung terlibat menolong Deborah dan Barak. Dan ini memberikan kesan bahwa orang-orang dari suku Isakar ini adalah orang-orang yang spontan, suka menolong, tapi tidak pernah menonjol-nonjolkan diri. Saya rasa ini karakter yang baik sekali ya. Kita suka teman yang seperti itu, yang mau menolong kita, tapi tidak mau mendapatkan keuntungan dari sana. Karena dewasa ini ada banyak orang yang kelihatan suka menolong, memberikan perhatian, tapi ada maunya. Yana mungkin sering berhadapan dengan orang. Dekat-dekat, tapi ternyata dia ada mau. Mungkin ingin jadi pacarnya Yana. Ya, atau zaman sekarang UUD pendeta. Ya, ujung-ujungnya duit pendeta. Bisa saja seperti itu. Jadi ketulusan itu tidak terlihat pada orang-orang dengan tipikal seperti itu. Tapi orang Isakar tidak. Dan Tola nampaknya mempunyai ciri seperti halnya orang Isakar. Karena dia dari Isakar. Dari suku Isakar. Nah, jadi ini salah satu karakteristik yang baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya pendeta. Apalagi kalau melakukan sesuatu tuh kayaknya maunya semua orang tahu pendeta. Ini salah satu hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu apa pendeta, ininya kalau orang berbuat baik apa lempar batu, bukan itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi itulah ketulusan ya. Nah, jadi memang luar biasa kisah tentang Tola ini dan juga suku Isakar ya pendeta. Jadi memang dari nenek moyangnya perilaku-perilaku yang baik, karakteristik baik yang ditonjolkan dari Tola dan juga nenek moyangnya yaitu suku Isakar. Nah, pendeta, saat ini kita harus berhenti sejenak. Kita akan kembali membahas mengenai Tola di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, pendeta, memang kisah Tola ini kan cuma 2 ayat ya pendeta. Jadi kita kurang bisa galih-galih banget nih tentang Tola. Cuman yang ada banyak itu tentang nenek moyangnya pendeta, yaitu suku Isakar. Ada hal-hal yang lain yang ingin pendeta sampaikan mungkin? Jadi saya perlu garis bawah ini ya, karena orang Jawa itu selalu mengatakan kalau kita ingin menikah, pilihlah seorang dilihat dari bibit bebet bobotnya. Kenapa? Karena penting sekali siapa orang tuanya, bagaimana keturunannya, bagaimana keluarganya. Itu sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kepribadian atau karakteristik seseorang. Dan kembali lagi kepada kasus Tola ini, kenapa saya ingin kupas Isakar? Karena banyak hal yang baik dari Isakar. Dan dari situlah Tola berasal. Oke, nah sekarang selain peristiwa pada waktu Deborah dan Barak di mana orang Isakar terlibat, itu bukan hanya catatan satu-satunya. Sebab di zaman Daud pun orang Isakar terlibat juga
berperang dan dengan spontan, dengan tulus mereka katakan kami ikut berperang. Nah, waktu itu dalam catatan 1 Tawarik 12 ayat 32 disebutkan bahwa orang Isakar itu berpartisipasi ikut dan menarik di sana untuk disimak bahwa disebutkan pasukan Isakar bukan hanya sekedar prajurit biasa, tetapi ada kelebihan dan keistimewaan mereka. Informasi dari ayat 32 itu katakan begini. Dari Bani Isakar, jadi 1 Tawarik 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian, perhatikan ini ya, mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa mereka. Perhatikan di bawah perintah mereka. Perhatikan di sini bahwa disebutkan orang-orang yang mempunyai pengertian yang baik. Oke? Jika dilihat dari catatan di atas, maka tipikal orang Isakar adalah satu, orang yang spontan suka menolong, setia kawan ya. Karena setiap ada pertempuran, mereka selalu hadir. Di mana ada butuh pertolongan, mereka hadir. Tetapi mereka juga adalah terlihat sangat loyal dan bijaksana. Karena disebutkan mempunyai pengertian. Jadi barangkali waktu mau pertempuran, mereka akan katakan, oh jangan dulu ke sini. Hati-hati, di sana ada lawan. Dan ini bagian analisa barangkali ya. Dan penting sekali orang seperti ini ya. Lalu kemudian walaupun begitu, peranan menjadi analisis itu penting sekali. Tapi tidak pernah ada catatan setelah itu orang-orang Isakar katakan, lihat ya, kalau bukan analisa kami gimana ini. Dan tidak ada catatan dari Tola di mana dia menyebutkan karena dialah seperti ini. Tidak ada. Jadi orang ini benar-benar adalah seorang yang mempunyai karakteristik kepribadian yang low profile. Tapi high action atau high contribution ya. Seperti itu. Tapi tetap low profile. Iya betul-betul. Dan kalau kita tarik ke saat ini ya pendeta. Kisah karakteristiknya Isakar ini sangat patut untuk kita contohi. Karena kenapa pendeta? Saat ini tuh di tengah zaman digital dan konten-konten kreator yang banyak mau yang viral pendeta dengan melakukan kebaikan, kita harus contohi Isakar pendeta dan juga Tola. Ya mereka bikin kebaikan bukan untuk viral, not for the sake for viral, tapi karena memang mereka tadi pendeta juga sempat mention, gak ada apa-apa, mereka yang spontan langsung menawarkan diri untuk ya udah kami yang maju. Barangkali kalau saya katakanlah pada waktu itu Tola punya Facebook, hampir tidak ada foto-foto, mungkin tidak pernah tampil. Kalau ada Instagram, orang akan lihat loh, Tola ini kok gitu-gitu aja, seperti tidak aktif di Instagram, tidak aktif di Facebook, kan begitu yang kita lihat kalau orang-orang yang tidak aktif. Tetapi sesungguhnya orang akan menceritakan bahwa seperti apa kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi, maka sampai kapanpun itu tidak akan terlihat. Tetapi tanpa kita sadari, hidup ini selalu punya sebab akibat. Apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Sesuatu yang kita lakukan dengan tulus tanpa pamrih, barangkali orang tidak lihat langsung saat itu, tetapi di kemudian hari banyak orang akan menceritakan, wah, kalau tidak ada dia, kalau seperti ini. Dan itu jauh lebih bagus daripada seperti yang tadi Yana bilang, viral seseorang. Tapi hanya 1 kali, 2 kali. Dan pada akhirnya orang bilang, wah ternyata ini hanya pencitraan. Wah sangat disayangkan ya. Tola bukan begitu. Tola bukan begitu pendeta. Nah pendeta, saat ini aku pengen tanya nih ke pendeta, boleh gak sih pendeta memberikan perbandingan nih antara Tola dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain? Oh di Alkitab ada banyak ya orang seperti itu. Katakanlah Henok. Henok itu hampir tidak ada yang hal-hal yang luar biasa yang panjang sekali diceritakan. Tapi pertanyaannya, di mana Henok sekarang? Ada di surga ya. Kemudian orang seperti Nuh. Lalu kemudian orang-orang yang banyak sekali ya barangkali. Kalau saya taruh satu persatu cukup panjang. Tetapi yang saya mau katakan adalah begitu banyak Alkitab menceritakan orang-orang yang low profile, yang tidak menjadi sorotan publik, tetapi perbuatan mereka itu mempunyai pengaruh, dampak panjang sekali. Jadi tidak perlu kita selalu menjadi pusat perhatian ya. Tetapi yang terpenting adalah
kita melakukan yang terbaik selagi ada kesempatan. Ya, pendeta. Dan kembali lagi nih kita kepada Tola, pendeta. Dia kan memerintah menjadi hakim selama 23 tahun. Dan catatan Alkitab mengenai Tola yang 23 tahun cuma 2 ayat aja nih, pendeta. Jadi apa aja sebenarnya yang dilakukan Tola, dan kira-kira apa nih yang pendeta ingin simpulkan tentang Tola dengan catatan yang sangat minim dalam Alkitab? Ya, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa berbeda mungkin dengan Abimelek, atau mungkin nanti hakim yang kita akan bahas tentang Simson, yang penuh dengan banyak cerita. Tetapi ada banyak juga hal yang buruk yang muncul di sana. Disinilah kita belajar bahwa hidup ini bukan masalah menjadi pusat perhatian. Tetapi menjadi atau memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang itu jauh lebih penting daripada sekedar menjadi pusat perhatian. Karena ketika kita memberikan apa yang dibutuhkan orang, maka tidak hanya kita hidup ini bermanfaat, tetapi akan banyak orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tola melakukan itu. Lalu kemudian yang ingin saya katakan adalah bahwa Tola ini benar-benar adalah the real judge. Hakim yang sesungguhnya. Berbeda dengan Abimelek yang adalah hakim palsu. Tuhan pilih orang yang tepat. Dan orang yang tepat ini terlihat dari kehidupannya yang tidak mementingkan diri. Kalau Abimelek untuk mempertahankan posisinya, dia harus bunuh banyak orang, tapi pemerintahnya hanya 3 tahun. Sementara Tola yang sudah kita bicarakan bersama-sama, tidak ada hal-hal yang extraordinary yang dicatat, tapi 23 tahun. Menunjukkan bahwa yang terpenting adalah perbuatan. Dan tidak ada dendam, saya pikir. Berbeda dengan Abimelek. Karena aman-aman saja negeri itu selama Tola berkuasa. Dan ini penting ya. Hari-hari kita hidup adalah hari-hari di mana orang selalu berpikir, look at me. Itu sebabnya ada istilah selfie. Selfie itu artinya saya yang harus jadi pusat perhatian. Coba perhatikan di zaman ini. Ketika kita buka Facebook, apa yang kita akan pikirkan? Kita akan cari tahu berapa orang yang like dari post yang kita berikan. Berapa banyak. Semakin banyak yang like, kita akan berpikir, wow, semakin hebat kita ini. Dan nasihat Paulus kepada Timotius, dia katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dengan kata lain, orang sekarang akan menjadi self-center oriented. Atau terlalu berorientasi pada diri sendiri. Apa yang kita sebut sekarang narsisme. Ya. Orang yang terlalu dirinya jadi sorotan. Kalau kita bandingkan dengan Tola, rasanya dia jauh dari itu ya. Orangnya bukan narsis, bukan senang selfie. Barangkali kalau kita ajak foto, Om Tola boleh foto bareng? Dia akan tolak, jangan saya. Ketika akan ditampilkan fotonya, barangkali Tola akan kata, jangan. Dan dia akan kata, oh ini karena Tuhan. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan hari ini. Ya. Banyak sekali persoalan yang terjadi, bukan karena tidak ada penyelesaian, tetapi orang-orang terlalu mengedepankan dirinya sehingga banyak persoalan tidak bisa selesai. Bagaimana mau selesai kalau seandainya berpikir tentang diri? Oh, kalau bukan saya ada di situ, saya tidak mau terlibat. Kalau tidak ada nama saya ada di sana, saya tidak mau menyumbang. Artinya diri yang jadi pusat. Tola bukan begitu. Luar biasa sekali. Ternyata dari 2 ayat aja ya pendeta, kita sudah bisa banyak belajar mengenai tokoh Alkitab yaitu Tola. Nah teman-teman, saat ini kita sudah harus berhenti lagi ya pendeta. Kita akan mengikuti kesimpulan dan juga doa di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, gak terasa pendeta ini sudah di segmen terakhir. Pendeta boleh berikan kesimpulan dan juga doa secara singkat pendeta. Baik, kembali lagi. Saya ingin menggarisbawahi seorang Tola adalah seorang yang betul-betul mengabdi di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan. Seorang Tola tidak pernah berpikir dan berorientasi
hanya untuk dirinya dan keluarganya. Itu sebabnya karena begitu tulus pelayanannya, maka dia boleh memerintah selama 23 tahun. Berbeda dengan hakim sebelumnya atau seorang yang mengangkat dirinya sebagai hakim, Abimelek. Apa yang ingin saya katakan kembali di sini adalah betapa penting seorang yang tidak egois, tidak selfish. Oleh karena dengan cara begitulah, maka banyak hal yang besar yang bisa kita lakukan. Karena bukan diri kita yang menjadi pusat, tetapi orientasi kita adalah orang lain dan pelayanan bagi Tuhan. Ini penting untuk semua kita. Ini menjadi pelajaran untuk semua kita tentang hidup ini. Bukan tentang saya, tetapi tentang orang lain dan yang terutama tentang Kristus. Sesungguhnya hidup ini adalah bukanlah cerita tentang diri kita, ya. Tetapi hidup ini adalah cerita tentang Tuhan yang melakukan sesuatu melalui diri kita. Kalau ada kesuksesan bukan karena kita sukses, tapi itu karena Tuhan bekerja melalui kita, menjadikan kita sukses agar kita menjadi penolong bagi orang lain. Jadi semua kisah hidup kita sebagai umat Tuhan, ingat, itu adalah kisah tentang Tuhan melalui kehidupan dan pengabdian kita. Jangan lupakan itu. Dan Tola adalah salah satu contoh di dalam Alkitab mengenai akan hal ini. Oke, Pendeta. Pendeta boleh doakan episode ini, Pendeta? Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar dari seorang Tola. Seorang hakim yang penuh dengan pengabdian. Sangat rendah hati, tulus melayani, dan kehidupannya boleh menjadi berkat bagi bangsa Israel 23 tahun lamanya. Tuhan, kami rindu untuk menjadi seperti orang ini. Diberikan kerendahan hati, diberikan ketulusan untuk melayani, diberikan semangat untuk mengabdi, sehingga kehidupan ini bisa menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami memuji Tuhan untuk hal ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Yang padahal cuma singkat aja Pendeta ya, tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari. Aku yakin ini menjadi berkat buat kita semua, dan apabila ini juga betul-betul menjadi berkat untuk teman-teman, teman-teman boleh like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya episode ini boleh menjadi berkat kita bersama. Nah, aku juga ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kita kali ini. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah.